Ya, evaluasi produksi biasanya tidak lepas dari yang namanya PLT atau Production Logging Tool Evaluation. Nah, beberapa output yang sering kita dapatkan adalah data-data real seperti ini gitu ya, contohnya. Nah, dari data PLT ini kita bisa langsung dapat melihat misalnya berapa sih drawdown di depan reservoir yang sedang kita mau evaluasi, atau kita ingin melihat bagaimana profil dari pressure dan temperatur di sepanjang tubing tersebut gitu ya. Atau bisa juga kita ingin melihat bagaimana alokasi produksi dari reservoir yang terbuka di sumur tersebut gitu. Bisa juga melihat sumber airnya dari mana. Nah, kita akan coba spesifik bahas terkait dari pressure dan temperatur profil ini gitu ya. Nah, data-data yang kita dapatkan dari PLT ini sebetulnya bukan hanya sebagai pelengkap laporan saja, tapi kita bisa gali lebih dalam, yaitu misalnya dengan melakukan yang namanya matchingan gitu ya. Nah, dari matchingan kita akan coba biasanya membandingkan antara data real dari PLT yang garis ini gitu ya, data-data real dari pressure temperatur selama PLT, dan coba kita lakukan matching dari hasil simulasi gitu, simulasi yang titik-titik ini. Nah, di sini hasil simulasinya akan coba dipaskan sedekat mungkin dengan hasil dari realnya gitu ya. Dan dari situ misalnya untuk pressure kita bisa melihat atau mencari si tubing korelasi mana yang paling cocok dipakai di sumur ini atau di sumur-sumur yang berada di daerah tertentu gitu ya. Mana yang bisa dipakai, misalnya apakah dia lebih cocok dengan Hagedorn Brown atau Bax and Brill atau Petex gitu misalnya, atau Olga. Itu kita bisa melakukan matchingan pressure. Kemudian untuk temperatur kita juga bisa melakukan matchingan gitu ya, dari data yang ada itu kita bisa mencari berapa sih heat transfer yang paling cocok dipakai di daerah tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan profil yang mirip dengan aslinya. Nah, kenapa sih kita melakukan hal ini gitu ya? Karena PLT itu tidak selalu bisa dilakukan di semua sumur kita. Bisa jadi karena constraint dari cost-nya atau dari lokasi sumurnya yang nggak bisa diakses. Nah, sedangkan kita butuh melakukan evaluasi, misalnya berapa sih drawdown dari sumur ini gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari dari hasil simulasi. Misalnya tadi kita sudah tahu berapa atau apa korelasi tubing yang cocok, dan heat transfer dari sumur itu kita sudah tahu kira-kira seperti apa. Nah, di situ kita tinggal masukkan data inputnya, kita bisa mendapatkan si profil pressure dan temperatur. Nah, prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, coba kita bahas secara sekilas di sini. Yang pertama adalah pressure gradient itu dilakukan secara top down gitu ya. Jadi top down itu kita mengetahui berapa pressure di atas di surface pada kondisi sumur mengalir dengan rate tertentu gitu ya. Nah, sedangkan untuk temperatur profile itu kita bottom up. Jadi kita mengetahui berapa sih temperatur di source di reservoir yang sedang kita evaluasi, dan kita akan mencoba mencari berapa sih temperaturnya di surface gitu ya. Jadi pressure itu top down, untuk temperatur itu bottom up gitu. Nah, padahal sifat fisik fluida itu dia di tiap kedalaman akan berbeda tergantung dari pressure dan temperaturnya, dan itu parameter ini secara bersamaan mempengaruhi dari fluida yang ada di section tersebut gitu ya. Nah, karena ini top down dan ini bottom up, maka yang kita lakukan adalah menggunakan teknik yang namanya teknik iterasi gitu ya. Di sini kita mulai terlebih dahulu dengan membuat yang namanya temperatur profile gasnya dulu, kita tebak dulu. Yaitu untuk tebakan pertama kita biasanya mengambil dari temperatur gradient geothermal gitu ya untuk tebakan di awal. Lalu di sini kita akan mencari profil pressure-nya
dengan korelasi-korelasi yang ada, ini melihat berapa sih pressure loss dengan rate tadi yang sudah kita ketahui di surface, dihitung per section, sehingga kita mendapatkan sampai profil dari pressure di bottom sini. Tentunya dengan referensi temperatur yang kita tebak tadi gitu ya. Setelah kita dapat sampai sini, kita akan berpindah mencari profil temperaturnya. Nah, tadi kita balik sekarang. Kita tahu berapa temperaturnya di sini, tapi kita sudah mengetahui bagaimana kondisi fluid properties dari fluida yang ada di sepanjang section-section ini gitu ya. Sehingga kita bisa mencari bagaimana profil dari temperaturnya, sehingga kita dapatkan misalnya seperti ini gitu ya ke surface. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan cek konvergensi gitu ya. Jadi kita hitung ulang nih, melakukan perhitungan profil dari pressure dengan data update dari temperatur yang kita miliki. Kita cek apakah dia masih memiliki profil yang sama atau enggak. Setelah dari pressure kita pindah lagi ke temperatur, dan begitu terus sampai hasilnya tidak ada perubahan ketika kita putar seperti ini ya. Errornya acceptable, jadi kita bisa mendapatkan profil dengan tepat. Nah, dengan metode iterasi ini, simulasi kita nanti akan mampu menghasilkan profil pressure dan temperatur dengan lebih presisi, sehingga evaluasi nodal analisis pun akan jauh lebih akurat. Terima kasih.